Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan secara rinci mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan pada chapter terbaru manga Bakuotam Tokyo Revengers, khususnya chapter 250. Banyak sekali hal menarik yang bisa kita bahas secara mendalam dari chapter terbaru tersebut. Contohnya adalah tentang penggalan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh salah satu karakter paling bengis pada manga Bakuotam ini, tepat setelah dirinya mengalahkan adiknya sendiri, yaitu Kawaragi Senju. Selain topik utama di atas, kami pun sudah menyiapkan beberapa penjelasan menarik lainnya yang sangat sayang sekali kalian lewatkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai hal apa saja yang berhasil mencuri perhatian kami, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari pembahasan breakdown yang pertama. Jika kalian perhatikan baik-baik pada chapter 250 kemarin, kita pun kembali diperlihatkan sebuah panel manga yang sebenarnya cukup minor dan menurut sebagian orang pasti tidak penting. Di mana pada gambar ini, Wakasa Emosi nampak sudah membuka atau membuang seragam dari geng Katomanji. Tentu saja hal tersebut sangat mencurigakan. Jika alasannya sulit bergerak, Oji-san rasa hal itu sangatlah mustahil terjadi. Karena saat melawan orang yang jauh lebih kuat dari dirinya, yaitu Tyrannosaurus, Wakasa sama sekali tidak melepas seragam dari geng Brahman pada tubuhnya. Lalu kenapa saat melawan Inui Seisu, Wakasa malah membuang seragamnya? Apalagi pada panel selanjutnya, Benkei pun terlihat kesal dan marah kepada Wakasa. Di mana pada momen ini Benkei berkata, "Lambat sekali kau, woi Waka. Kenapa kau lama sekali mengalahkan Chiba Inu atau anjing kecil seperti dirinya?" Nah, dari kedua hal di atas sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa pada pertempuran ini Wakasa sama sekali tidak ingin bertarung melawan Inui. Jika Wakasa mau, sudah pasti dia bisa mengalahkan Inui dengan mudah. Namun nyatanya Wakasa malah memilih untuk terus mengulur waktu dan bermain-main melawan Inui. Begitu pula dengan Benkei. Jika memang Benkei serius bertarung melawan Inui, pasti dirinya akan memukul kepala Inui dengan keras menggunakan kepalan tinjunya, bukannya malah menampar wajah Inui. Berdasarkan hal itu, maka pertanyaan Oji-san adalah, siapakah yang ditunggu oleh Wakasa Emosi dan juga Arashi Keizo? Kenapa Waka membuang seragam geng Katomanji? Dan kenapa Wakasa mengulur-ngulur waktu? Kami yakin sekali pasti Wakasa mempunyai sebuah rencana besar pada perang kali ini. Entah dia menunggu kedatangan Takeyomi dan bantuan lainnya, atau Wakasa menunggu Hanma bergerak dan menunjukkan sifat aslinya pada perang terakhir kali ini. Yang jelas, Wakasa bukanlah berandalan yang bodoh. Jika perihal kemungkinan pengkhianatan yang dilakukan oleh Wakasa dan Benkei, Oji-san rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena kami sudah buat video terpisah mengenai hal itu. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke dalam hidangan utama dalam video breakdown kali ini. Di antara semua detail penting yang muncul pada chapter 250, kami pun sangat antusias sekali untuk membahas mengenai semua kata-kata keramat yang diucapkan oleh Haruchio Sanzu pada akhir chapter kemarin. Di mana pada salah satu panelnya, emosi dari Haruchio Sanzu tiba-tiba saja tersulut, tepat setelah adiknya mengungkit mengenai semua kejadian yang pernah terjadi di hari itu. Atau tepatnya, ketika Senju, Haruchio, Maiki, dan Baji masih berteman saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Menariknya, di momen selanjutnya Haruchio pun langsung berkata sesuatu kepada Kawaragi Senju, bahwa kau sama sekali tidak tahu dan juga tidak mengerti mengenai semua hal yang terjadi pada hari itu. Tidak cukup sampai di sana, Haruchio pun lagi-lagi mengucapkan sebuah kalimat penting yang sangat sulit sekali untuk diartikan, yaitu, apa yang kau lakukan hari itu hanyalah sebuah trigger kecil saja. Wow, menarik banget bukan? Sudah jelas kata-kata dari Haruchio tersebut mempunyai arti bahwa memang benar adanya kalau Kawaragi Senju sama sekali tidak tahu dan juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada Maiki, Baji, dan juga Haruchio. Hal ini bisa kita buktikan langsung dari potongan panel manga yang ada pada chapter sebelumnya, di mana pada chapter tersebut sudah dijelaskan bahwa saat itu Senju sedang sibuk membaca buku di dalam rumah, sementara Sanzu, Maiki, dan Baji sedang bertengkar dalam tanda kutip di belakang halaman rumah Maiki. Satu-satunya hal yang Senju ketahui hanyalah teriakan dari Baji yang meminta Maiki untuk berhenti. Artinya, semua yang Senju tahu mengenai kenangan masa lalunya tersebut hanyalah sebuah penggalan kisah singkat dari keseluruhan cerita yang sebenarnya terjadi pada hari itu, atau hanya sebuah kisah masa lalu dari sudut pandang Kawaragi Senju saja.
Sedangkan kenyataannya cerita sebenarnya bukanlah seperti yang Senju ketahui. Dan kekuatan Dark Impulsivity Mikey bukan bangkit dikarenakan mainannya dirusak oleh Kawaragi Senju, melainkan karena ada hal lainnya lagi. Yang jelas, hanya Harucho Sanzu dan Baji sajalah yang tahu mengenai semua kejadian yang terjadi pada momen itu. Oji-san rasa pasti dalam beberapa chapter ke depan, kita akan kembali diberikan flashback atau kisah masa lalu lagi mengenai apa yang terjadi kepada Sanzu, Baji, dan Mikey pada hari itu. Khususnya dari sudut pandang Harucho Sanzu atau malah dari sudut pandang Sano Manjiro langsung. Selanjutnya untuk penjelasan kata-kata yang kedua, yaitu semua yang terjadi di hari itu hanyalah sebuah trigger kecil saja. Banyak sekali makna dan tafsir dari kalimat kontroversial yang diucapkan oleh Sanzu pada akhir chapter kemarin. Arti pertama, mungkinkah yang dimaksud oleh Harucho adalah trigger dari bangkitnya kekuatan Dark Impulsivity milik Mikey? Arti kedua, mungkinkah yang dimaksud oleh Harucho adalah trigger dari bangkitnya kekuatan time leaping milik Mikey dan juga Harucho Sanzu? Atau malah arti yang ketiga, bahwa ada hal lain lagi yang tidak kita ketahui selain kekuatan Dark Impulsive ataupun kekuatan time leaping di dalam manga Baku Hantam ini. Supaya lebih jelas, kita mulai penjelasannya satu persatu. Untuk tafsir atau arti yang pertama ini, Oji-san rasa tanpa perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Pasti kalian semua sudah paham apa maksudnya. Yang jelas, trigger yang dimaksud oleh Harucho kemungkinan besar berkaitan dengan apa yang membuat kepribadian Mikey terbelah menjadi dua, atau split personality disorder. Yang satu adalah Sano Manjiro dengan semua kebaikan dan juga kelembutannya, dan satunya lagi adalah Mikey dengan penuh kekejaman dan juga kecenderungan melakukan hal-hal negatif atau Dark Impulsivity. Sedangkan untuk tafsir yang kedua atau arti yang kedua, bisa saja trigger yang dimaksud oleh Harucho adalah trigger untuk kemampuan time leaping milik Mikey, Sanzu, atau malah Tsuji Hanma. Karena di dalam manga Baku Hantam ini, Ken Wakui selalu konsisten memakai satu kosakata untuk satu arti yang sama. Contohnya adalah kosakata hero atau pahlawan cengeng yang selalu digunakan untuk menyebut gelar dari Takemichi. Dan juga kosakata trigger yang digunakan oleh Ken Wakui untuk menyebut orang yang dapat memicu kemampuan time leaping Takemichi. Contohnya adalah Naoto Tachibana yang selalu disebut sebagai trigger bagi Takemichi. Berdasarkan hal itu, maka bisa kita tarik sebuah hipotesa. Bagaimana jika pada akhirnya ternyata Sanzula yang merupakan trigger bagi Mikey untuk dapat melakukan time leaping atau kekuatan sejenis lainnya? Sebenarnya banyak banget yang mau Oji-san bahas mengenai hal ini. Namun karena sifatnya teori dan juga prediksi, maka akan menjadi membingungkan jika digabungkan dengan konten pembahasan breakdown seperti sekarang. Kesimpulannya, dari chapter 250 kemarin akhirnya kita diberikan sebuah fakta mengejutkan lainnya, yaitu kekuatan Dark Impulsivity dari Mikey tidak muncul karena pesawat mainannya dirusak oleh Kawaragi Senju, melainkan karena ada hal lainnya lagi yang sampai saat ini belum kita ketahui. Dan juga dari chapter terbaru itu, akhirnya sekarang kita pun tahu bahwa ternyata Sanzu adalah trigger bagi Mikey. Ya, walaupun harus kita akui bahwa sampai saat ini belum jelas apa trigger yang dimaksud oleh Sanzu. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai informasi ini lebih dalam, kita masih harus menunggu sampai kisah flashback dari masa lalu Harucho Sanzu kembali dibahas di dalam manga ini dalam waktu dekat. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam Baku Hantam. やれやれだわ。